Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan masuk. Baik Bu. Silakan duduk Mbak. Ya Bu, terima kasih. Iya. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Kalau belum nyaman, atur posisi duduk senyaman mungkin ya Mbak. Gak usah sungkan sama Ibu, anggap aja di rumah sendiri. Ya Bu, sudah kok. Nyaman saya gini nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Atau mungkin ini suhu ruangannya terlalu dingin atau kurang dingin, akan Ibu atur suhunya. Sudah Bu, sudah pas dan sudah cocok buat saya. Sudah pas ya. ya, syukurlah kalau begitu. Oh iya, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya Bu. Nama Ibu Dewanti. Kalau Mbak dengan Mbak siapa ya ini? Nama saya Dewinta Ifratini Bu. Oh, Biasanya dipanggil Dewinta. Oh, iya. Oh Mbak Dewinta. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Dewinta? Alhamdulillah baik Bu. Oh, syukurlah kalau begitu. Terus ngomong-ngomong kegiatannya Mbak Dewinta selama ini apa aja ya? Kegiatan saya sih, karena kan sudah pandemi ya Bu. Ya. Saya mengikuti perkuliahan daring. Lalu kalau keluar itu hanya ada hal penting saja. Dan saya juga kalau nggak ada hal yang penting ya saya tetap stay at home gitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya kegiatannya. Yang penting ya Mbak, yang paling penting ini kalau mau kemana-mana, kalau lagi ada urusan di luar, Mbak Dinta harus jaga kesehatan. Dan yang paling penting Mbak Dinta nggak boleh melalaikan protokol kesehatan, harus menggunakan masker atau face shield kayak gini, dan juga selalu mencuci tangan biar kita terhindar dari virus corona. Ya Bu, saya juga tidak melalaikan dan tidak mengabaikan protokol kesehatan, bukan kan juga demi kepentingan kita sendiri, demi kesehatan kita sendiri, karena kan virus ini juga sangat berbahaya dan kita harus safety, harus menjaga diri kita ya Bu ya. Pokoknya yang penting kita harus safety. Cuma kalau nggak ada urusan yang mendesak di rumah aja. Iya Bu. Mbak ya. Terus saya juga ini Bu, kegiatannya selain mengikuti perkuliahan daring, saya juga ya bersih-bersih rumah, kadang ya bantu-bantu orang tua juga gitu Bu. Jadi nggak melulu kuliah tapi juga mementingkan kerjaan rumah juga Bu, seperti yang bersih tubuh. Ya, syukurlah seperti itu. Iya Mbak Dinta, ngomong-ngomong Mbak Dinta kesini pasti ada hal yang ingin diceritakan sama Ibu ya? Iya Bu, saya ingin cerita dan saya ingin sharing tentang permasalahan saya sama Ibu. Oh, jadi Mbak Dinta ini ingin melakukan proses konseling lah istilahnya dengan Ibu ya, kan benar seperti itu Mbak Dinta? Iya Bu, saya ingin menceritakan atau berbagi cerita dengan Ibu mengenai masalah saya. Oh, ngomong-ngomong Mbak Dinta udah pernah belum melakukan proses konseling? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah ya? Iya. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu proses konseling. Proses konseling itu adalah proses yang dilakukan oleh konselor dan konseli, yang di sini tuh Ibu bertindak sebagai konselor dan Mbak Dinta ini bertindak sebagai konseli. Jadi di sini tuh diharapkan nanti Mbak Dinta kan pastinya ada suatu masalah ya. Nah, ini diharapkan Mbak Dinta itu bisa mencari jalan keluar atau mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Dinta alami dengan bantuan dari Ibu selaku konselor atau tenaga profesional lah seperti itu. Ibu di sini tuh kayak sebagai fasilitator Mbak Dinta, fasilitatornya Mbak Dinta agar Mbak Dinta tuh kalau ada masalah itu bisa memecahkannya. Ya tapi ini tuh bukan Ibu yang memecahkan, tapi melainkan dari diri Mbak Dinta sendiri. Mbak Dinta tuh yang punya solusi, tapi Ibu yang akan mengarahkan Mbak Dinta seperti itu. Oh gitu ya Bu. Ya. Jadi saya bisa cerita ke Ibu, terus nanti Ibu juga mengarahkan saya seperti itu ya Bu. Sekali Mbak Dinta. Oh ya, selain itu ya di dalam proses konseling itu dilakukan selama 30 sampai 45 menit. Jadi di dalam proses konseling itu ada tahap-tahapnya gitu Mbak. Nggak langsung satu tahap itu selesai ya, pasti ada prosesnya kan, semuanya kan ya pasti ada prosesnya ya Mbak ya, nggak melulu instan. Jadi di proses yang pertama itu Mbak Dinta tuh akan mungkin ya menceritakan dahulu gimana sih masalahnya Mbak Dinta seperti apa, terus mungkin nanti pertemuan keduanya Mbak Dinta akan mengimplementasikan masalahnya Mbak Dinta itu biar Mbak Dinta nggak stuck ke masalahnya Mbak Dinta, biar Mbak Dinta bisa bangkit dari permasalahan yang Mbak Dinta alami untuk Mbak Dinta menjadi orang lebih baik lagi seperti itu. Jadi itu ada kurang lebih mungkin ada 3 pertemuan nanti, yaitu yang pertama kan nanti membahas masalah, mungkin pertemuan keduanya implementasi, nanti pertemuan ketiganya itu evaluasi seperti itu Mbak Dinta. Oh begitu ya Bu.
Ya Eh, seperti itu Mbak. Tapi kalau misalnya ya Bu, saya cerita ke Ibu ini terjamin nggak sih Bu? Saya tuh agak ragu. Oh tenang Mbak Dinta, kan ya belum Ibu jelaskan ya. Ya jadi akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi Mbak Dinta tuh di sini nggak usah khawatir, soalnya di dalam proses konseling itu ada asas-asas. Ya salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Asasnya tuh banyak Mbak ya. Ada asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kejujuran. Nah yang paling penting di dalam proses konseling itu adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini tuh maksudnya tuh antara ibu sama Mbak Dinta ini tuh nanti sama-sama saling menjaga rahasianya. Jadi Mbak Dinta nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas kalau misalnya masalah Mbak Dinta ini tuh akan bocor ke orang lain, soalnya kan sudah ada asas itu tadi, asas kerahasiaan, yang mana nanti ibu nggak akan bocorin kemana-mana masalah Mbak Dinta. Jadi yang tahu hanya ibu dan Mbak Dinta aja. Jadi Mbak Dinta nggak usah ragu. Gimana Mbak Dinta? Ini beneran kan Bu, saya masih ragu, saya masih belum yakin. Nanti takutnya bocor atau nanti teman-teman yang lain mengetahui. Tenang Mbak Dinta, nggak akan dibocorkan. Nah soalnya kan kita juga sama-sama saling menjaga gitu loh. Nggak mungkin ibu kan di sini masa cerita ke orang-orang tentang masalahnya Mbak Dinta. Jadi di sini kan Mbak Dinta kan ingin melakukan proses konseling yang mana nanti Mbak Dinta itu bisa menyelesaikan masalahnya Mbak Dinta. Jadinya biar apa ya, Mbak Dinta tuh nggak akan, masalahnya tuh nggak akan dibocorkan, hanya ibu sama Mbak Dinta yang tahu. Jadi gimana Mbak Dinta, masih ingin melanjutkan proses konseling atau enggak? Kalau misalnya masih ragu-ragu ya kita nggak bisa melanjutkan proses konseling, soalnya kan harus ada kemauan dari diri Mbak Dinta sendiri. Kalau misalnya Mbak Dinta masih ragu-ragu ya proses konselingnya ya nggak bisa berjalan Mbak. Itu ya Bu ya. Ya deh Bu, saya yakin ya nggak terpaksa kan ini? Bu, nggak terpaksa. Beneran Soalnya ya? saya juga ingin Bu, tapi maksudnya ingin keluar dari masalah ini gitu loh Bu. Iya. Saya ingin menemukan solusi dan jalan keluarnya supaya saya tidak terjebak gitu Bu dalam permasalahan saya. Iya benar seperti itu Mbak Dinta. Mbak Dinta di sini kan pasti ingin berubah kan ya. Jadinya harus ada kemauan dan tekad yang kuat dari diri Mbak Dinta biar Mbak Dinta tuh nggak stuck di masalahnya Mbak Dinta ini. Ya Bu. Jadi Mbak Dinta bersedia ya? Bersedia dan yakin Bu. Ya yakin, harus yakin Mbak. Sekarang Mbak Dinta boleh cerita tentang permasalahan yang Mbak Dinta alami sekarang. Jadi begini Bu, saya tuh tipikal orang yang suka boros Bu, yang suka membeli barang-barang yang saya tuh sebenarnya sadar kalau itu bukan suatu hal penting Bu buat saya. Jadi saya tuh seringkali kayak beli barang gitu, kadang loh aku kok beli barang ini padahal kan ini bukan yang utama gitu loh Bu. Saya tuh kadang kalah gitu, kalau apalagi kalau sama teman-teman tuh Bu, saya kan suka shopping tuh sama teman-teman, dan saya tuh kayak kalau sama teman-teman itu langsung kalah gitu loh Bu, kayak langsung nggak mau tahu pokoknya aku harus beli ini gitu loh Bu. Jadi kayak isinya kayak apapun barang yang kelihatan sama mata saya itu saya pengen beli Bu gitu. Oh jadi seperti itu ya Mbak Dinta. Jadi permasalahan Mbak Dinta ini tuh kayak nggak bisa ngontrol gitu ya. Nggak bisa mengontrol keuangan saya. Iya, jadi Mbak Dinta ini tuh tipe orang yang hedon, suka menghambur-hamburkan uang demi kepentingan yang maksudnya tuh nggak yang kepentingan mendesak, kepentingan yang nggak yang terlalu urgent gitu. Mbak Dinta itu suka banget kayak contohnya shopping kan. Iya Bu, apalagi kalau banyak baju-baju bagus gitu Bu, yang kayak di mall-mall, kadang juga online shop gitu Bu. Saya tuh sering banget beli-beli gitu Bu, dan kadang itu sampai uang bulanan saya Bu habis. Uang bulanan saya tuh habis sebelum waktunya gitu. Kadang sampai saya tuh, kalau saya tuh mikir kalau saya seperti ini terus kan ya saya nggak akan bisa mempunyai tabungan, nggak akan bisa mempunyai uang simpanan gitu loh Bu. Jadi saya tuh kayak kalau akhir-akhir bulan gitu ya nggak ada uang, nggak bisa jajan gitu loh Bu, kayak gitu. Intinya di sini Mbak Dinta tuh kayak nggak bisa ngatur keuangannya Mbak Dinta gitu kan. Soalnya Mbak Dinta itu lebih terpaku sama pingin sesuatu yang nggak keukur gitu kan, maksudnya sesuatunya itu berlebihan yang diinginkan itu. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak Dinta itu udah berapa lama sih kira-kira
udah melakukan perilaku yang seperti ini, perilaku hedonismenya Mbak Dinta ini? Kalau dibilang berapa lama sih, saya rasa udah lama Bu, karena saya tuh dari SMA. Dari SMP tuh kayak masih bisa kontrol gitu loh Bu, masih bisa kontrol keuangan, saya masih bisa nabung sedikit-sedikit gitu. Nah semenjak SMA itu Bu malah menjadi-jadi saya Bu, karena apa ya, mungkin karena teman-teman juga ya Bu gitu. Jadi kayak saya tuh sering banget diajak teman-teman buat shopping, buat ke mall, menghabiskan uang gitu Bu. Nah kadang pun sampai apa ya, barang-barang itu banyak gitu loh Bu, banyak yang saya beli dan sampai saya tuh kehabisan uang. Mungkin karena itu Bu, dan sampai sekarang pun, sampai saya sudah kuliah itu juga masih nggak bisa ngontrol gitu Bu. Saya tuh masih tetap kalap, saya masih tetap aku harus ini, aku harus beli ini gitu Bu. Jadi kayak aduh gimana sih caranya biar saya ini nggak boros terus gitu loh Bu. Oh, jadi dari permasalahan Mbak Dinta ini tuh udah lama ya. Soalnya kan lingkungannya Mbak Dinta sendiri kan juga sama suka sama orang-orang yang ini istilahnya perilaku boros gitu, suka lingkungannya Mbak Dinta itu mendukung Mbak Dinta biar Mbak Dinta itu juga tetap melakukan perilaku borosnya Mbak Dinta ini kan. Jadi dipengaruhi oleh lingkungannya Mbak Dinta. Terus kalau menurut Ibu ya, Mbak Dinta ini tuh tadi kan Mbak Dinta udah bilang sadar ya dengan perilaku Mbak Dinta ini, tapi Mbak Dinta tuh kayak masih bingung kan bagaimana cara mengatasinya gitu kan ya. Kalau menurut Ibu nih, Mbak Dinta tuh kan udah sadar, udah ada tekad, udah ada niat biar berubah. Jadi Mbak Dinta tuh kayak istilahnya tuh bisa mengatur gitu loh keuangannya Mbak Dinta tuh, yang urgent itu kebutuhan yang mana dulu sih dikelompokkan gitu loh Mbak Dinta. Jadi buat kalau misalnya barang penting ya dibeli, kalau nggak yang penting-penting amat tuh kayak ditahan dulu lah, istilahnya seperti itu. Jadi biar apa ya, nggak kayak gini kan ujung-ujungnya nanti Mbak Dinta beli barang-barang banyak, kehabisan uang juga kan, beli barang-barang banyak. Nah terus nanti barangnya nggak kepake, shopping terus alhasil barangnya numpuk dan itu kan kayak pemborosan gitu kan ya, kan gitu kan ya Mbak, kayak boros banget gitu. Jadi intinya di sini tuh Mbak Dinta tuh kayak harus bisa menahan lah ya, menahan diri biar nggak bisa, maksudnya beli itu sesuatu itu yang penting dulu yang dibeli, nggak yang kayak gini kayak gitu kan. Tapi loh Bu, saya tuh kalau menahan gitu ya masih nggak bisa Bu, kayak masih pingin gitu Bu. Jadi menahan diri tuh kayak kayak misalnya ada suatu misalnya saya tuh kayak ingin mau berubah gitu, ingin berubah tapi tuh kayak di mulut saja gitu loh Bu, kayak yang lain kali aku harus nabung, lain kali aku harus mengatur keuangan, cuman dari mulut saja Bu, tapi sebenarnya tuh masih pingin gitu loh Bu, masih pingin melakukan dan ya masih terus melakukan malah Bu. Jadi cuman mulut doang yang ngomong tapi nggak ada niat sama tekad saya buat merubah itu Bu. Gitu. Jadi kayak masih menahan itu susah gitu loh, menahan diri itu susah karena ya kayak dipengaruhi teman-teman juga, ayo dong kamu kan ya ada barang bagus loh, ayo kita shopping, ayo ada ini kayak gitu. Jadi kayak ngikut gitu loh, ngikut arusnya teman-teman gitu Bu. Jadi kira-kira nih dari permasalahan Mbak Dinta ini tuh cara apa sih yang bisa Mbak Dinta lakukan biar Mbak Dinta tuh nggak kayak gini terus? Coba Ibu ingin dengar dari itu pendapatnya Mbak Dinta. Kira-kira hal apa sih yang bisa Mbak Dinta wujudkan biar Mbak Dinta tuh nggak hedon lagi? Kalau menurut saya sih ya mengatur keuangan Bu, tapi itu susah Bu. Nah itu benar keuangan, tapi dengan cara seperti apa? Karena kayaknya masih susah saya lakukan gitu Bu. Makanya saya tuh kesini ingin menceritakan gitu supaya Ibu juga memberikan saya istilahnya kayak pencerahan gitu loh Bu untuk masalah saya ini gitu. Karena kalau mengatur saja kayaknya masih sulit Bu buat saya gitu Bu. Oh jadi seperti itu caranya tuh loh Bu. Caranya ya, kalau dari Ibu sendiri ya yang paling penting tuh harus ada niat kan ya Mbak ya.
niat, tekad, terus keinginan biar bisa berubah. Nah Mbak Dinta itu ibu rasa tuh udah berubah, udah maksudnya ada niatan biar berubah, udah nggak pingin boros lagi kan. Dari diri Mbak Dinta sendiri tuh udah sebenarnya ya udah ada kemauan, cuman Mbak Dinta ini kayak masih bingung kan bagaimana sih cara mengatasinya. Nah di dalam proses konseling ini tuh ada yang namanya teknik self management. Nah, teknik self management itu di sini tuh maksudnya tuh biar Mbak Dinta tuh bisa manajemen diri Mbak Dinta. Kan tadi perilakunya Mbak Dinta tuh suka boros kan. Nah, diharapkan dengan teknik self management ini Mbak Dinta tuh bisa mengatur dan mengelola proses keuangannya Mbak Dinta. Jadi di sini tuh Mbak Dinta tuh kayak bisa belajar mengelompokkan mana hal yang urgent terlebih dahulu untuk dibeli, dan Mbak Dinta tuh nggak boros lagi, biar Mbak Dinta nggak boros lagi. Jadi diharapkan di sini tuh Mbak Dinta tuh nanti akan membuat sebuah jadwal keuangan Mbak Dinta. Jadi kayak mengatur gitu loh, mengelola keuangannya Mbak Dinta biar Mbak Dinta itu nggak bisa boros lagi. Kayak membuat jadwal gitu loh Mbak, jadwal keuangan. Jadi Mbak Dinta tuh harus menuliskan. Mbak Dinta tuh menuliskan misalnya hari ini aku beli apa, hari ini aku beli apa, itu kayak di jadwal gitu, dimasukkan sama pengeluaran ya, gitu. dimasukkan sama pengeluarannya gitu. Seperti itu. Nah di dalam teknik self management ini tuh ya sampai ibu jadi ibu lanjutkan ya. Jadi di dalam teknik self management ini tuh ada yang namanya punishment sama reward. Jadi apa itu Bu? Punishment itu hukuman dan reward itu kayak penghargaan. Jadinya kalau Mbak Dinta bisa melakukan biar Mbak Dinta nggak boros lagi, bisa mengganti perilakunya Mbak Dinta yang boros menjadi nggak boros lagi, itu Mbak Dinta akan mendapatkan sebuah reward atau penghargaan atas dedikasinya Mbak Dinta bisa mau berubah. Terus kalau Mbak Dinta masih tetap melakukan perilaku borosnya, Mbak Dinta akan mendapatkan hukuman. Nah, Ibu tawarkan dari Mbak Dinta ini mau kira-kira punishment sama rewardnya itu dari Ibu atau dari diri Mbak Dinta sendiri? Ya dari saya sendiri aja lah Bu, karena saya nggak mau merepot dari Ibu juga, dan istilahnya seperti penghargaan untuk diri saya gitu Bu, supaya saya kan kalau ingin berubah ya saya harus melakukan gitu, melakukan hal yang baru gitu, mengganti perilaku lama menjadi perilaku baru gitu Bu. Jadi dari saya sendiri saja supaya saya ingat gitu Bu, kayak oh ternyata dulu saya pernah melakukan proses konseling dan saya berhasil gitu Bu, saya pingin seperti itu. Jadi dari punishment sama rewardnya dari Mbak Dinta sendiri ya. Jadi nanti kalau Mbak Dinta berhasil, kira-kira rewardnya apa nih? Terus punishmentnya apa nih? Rewardnya apa ya Bu? Sih dari Mbak Dinta? Nanti kalau pinginnya sih saya rewardnya itu dengan saya berhasil menabung nantinya, saya ingin membeli gadget yang saya suka. Saya nabung dengan, maksudnya kalau berhasil kan saya akan menabung, saya akan bisa mengelola keuangan saya akan bisa membeli apa yang saya suka dengan uang saya yang sebelumnya saya boros jadi tidak boros gitu kan. Saya ingin beli gadget itu. Nanti kalau hukumannya sih saya nggak boleh pegang sosmed saya. Jadi seperti itu. Kita ini udah menetapkan ya istilahnya punishment sama rewardnya. Jadi kalau dari punishmentnya sendiri Mbak Dinta nanti nggak bisa main sosmed. Terus kalau rewardnya Mbak Dinta kan beli gadget seperti itu. Itu Mbak Dinta. Oh ya, sebelumnya Ibu akan kasih kertas sama ballpoint terlebih dahulu. Ini tuh Mbak Dinta tulis di sini apa kegiatan Mbak Dinta untuk mengatur keuangan Mbak Dinta itu seperti gimana? Silakan Mbak Dinta tulis. Jadi saya ini nulis gini Bu, apa barang-barang apa saja yang saya beli. Yang gitu. Mbak Dinta tuh selama setiap hari tuh Mbak Dinta tuh beli apa aja itu ditulis semuanya. Terus pemasukannya ditulis berapa, pengeluarannya berapa, silakan ditulis. Jadi nanti dari situ diharapkan Mbak Dinta tuh sadar, oh aku tuh ternyata beli ini tuh kepentingan yang urgent terlebih dahulu. Jadi misalnya Mbak Dinta nih beli kayak beli
minumannya ditulis aku beli minuman ini harganya sekian, pengeluarannya sekian, pemasukannya sekian. Jadi diharapkan nanti yang barang-barang kan nanti kan ada pastinya Mbak Dinta tuh ada yang barang urgent, barang nggak urgent kan ya yang ditulis. Pokoknya barang-barang apa yang Mbak Dinta beli itu Mbak Dinta tulis. Nanti diharapkan dari situ tuh Mbak Dinta tuh bisa tahu, oh ternyata loh yang paling urgent itu aku beli ini, keperluan kuliah lah, kayak contohnya tuh keperluan kuliah dulu yang urgent, jadi yang diutamakan yang keperluan kuliah. Jadi kayak yang shopping tadi tuh nggak usah, maksudnya biar Mbak Denta tuh nggak hedon lagi lah, diharapkan dari ini membuat jadwal pemasukan dan pengeluaran keuangan itu. Jadi sekarang silakan Mbak Denta tulis. Jadi untuk masukannya apa, Ya, masukannya apa, barangnya beli apa aja, terus pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, silakan Mbak Dina tulis. Baik Bu. Ini saya tulis semuanya gitu tapi. Iya. Tapi kalau misalnya apa ini namanya? Saya tahu, berarti saya ini nulis pemasukan sama pengeluaran, terus habis itu apa saja barang-barang yang saya beli, sama uang yang sudah saya keluarkan itu berapa gitu kan? Ya pokoknya dirinci gitu. Dirinci semuanya, apa sih barang-barang yang Mbak Dinta beli setiap harinya, terus pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, terus nanti kan dari situ Mbak Dinta bisa tahu kira-kira barang yang urgent yang terlebih dahulu yang didahulukan. Jadinya kalau yang masalah beli baju kan pasti Mbak Dinta udah punya banyak nih, jadi bisa dipikir 2 kali kalau mau beli baju, soalnya daripada numpuk kan. Mbak Dinta kan tadi katanya suka shopping online juga kan, itu kan menurut ibu tuh kayak perilaku yang nggak terlalu penting banget, nggak urgent banget, kecuali kalau kebutuhan kuliah kan Mbak Dinta kan ya pasti itu yang paling utama kan yang harus didahulukan. Nah, lebih urgent mana, kebutuhan kuliah atau shopping? Tapi pastinya kan lebih pentingan kebutuhan kuliah. Nah, dari situ Mbak Dinta kan menemukan, oh iya sih ini loh ternyata barang yang urgent yang aku keluarkan terlebih dahulu itu yang ini. Jadi diharapkan seperti itu. Yang barang-barang istilahnya kayak nggak seberapa penting itu dihilangkan dulu, maksudnya nggak dihilangkan, kayak nggak usah ditahan dulu lah, ditahan dulu buat belinya gitu tapi ya seperti itu. Sudah Mbak Dinta? Iya Bu. Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang Mbak Dinta amati perilaku, amati barang-barang yang sudah Mbak Dinta tulis itu tadi. Terus dari situ Mbak Dinta kira-kira barang apa sih yang paling urgent Mbak Dinta beli yang harus dibeli? Kalau saya tulis di sini tuh kayak peralatan kuliah Bu, seperti apa ini terus itu apa sih namanya, kayak binder gitu, terus alat-alat tulis juga buat kuliah, buku-buku atau buku referensi gitu Bu, buat menunjang perkuliahan saya gitu. Terus kayak yang barang-barang seperti saya membeli baju, membeli apapun yang sekiranya belum terlalu penting buat saya tahan dulu buat nggak beli nomor terakhir ya itu Bu, supaya saya kalau misalnya nanti diajak teman-teman juga saya menahan dulu lah buat tidak terpengaruh mereka gitu Bu. Jadi dari sini sih saya sudah tahu Bu sebenarnya apa sih yang saya salah dari diri saya gitu. Sebenarnya saya sudah tahu, cuman kayak masih apa ya, kok masih bingung gitu ya maksudnya melakukannya. Iya kan Mbak Dinta sendiri tuh udah, menurut ibu nih Mbak Dinta tuh udah sadar, Mbak Dinta tuh nggak bisa kalau aku kayak gini terus kan. Mbak Dinta tuh kayak udah mikir seperti itu, tapi Mbak Dinta tuh masih sering terpengaruh, nggak dilakukan juga. Jadi Mbak Dinta ini tuh kayak istilahnya tuh mudah terpengaruh gitu kan ya. Ya yang paling penting di sini tuh Mbak Dinta kan kalau udah ingin berubah kan pastinya ada niatan, pastinya ada suatu keinginan, suatu tekad yang kuat biar nggak
terjebak lagi biar nggak bangkit di masalah ini, biar Mbak Dinta tuh nggak stuck di masalah ini, biar Mbak Dinta tuh kedepannya bisa bangkit. Jadi Ibu rasa Mbak Dinta itu udah bener loh kayak gitu, cuman kan maksudnya masih bingung. Iya, gitu aku kan masih ya. bingung dan masih bodo amat lah, ngapain, yang penting aku seneng, yang penting aku bisa beli barang-barang yang aku suka gitu Bu. Jadi kayak terlintas gitu, ada sometimes gitu ya Bu, kadang-kadang gitu kalau kayak gini terus ya gimana buat ke depan nanti gitu loh Bu. Jadi ada pemikiran seperti itu, cuman saya tuh nggak tahu harus memulainya gimana tuh nggak tahu Bu. Iya, jadi dari ibu sendiri tuh Mbak Dina tuh harus bisa memprioritaskan mana kebutuhan yang urgent dulu dibanding kebutuhan yang nggak urgent. Kayak kebutuhan yang mendesak dulu lah istilahnya, kayak kebutuhan yang paling urgent dulu yang didahulukan. Jadi kalau masalah kebutuhan yang shopping lah apalah itu lebih baik itu dulu lah, ditahan dulu biar apa ya, yang urgent itu terpenuhi dulu daripada yang nggak urgent gitu. Iya. Jadi berarti saya ini kayak membeli buku, membeli alat-alat kuliah, ya alat-alat perkuliahan gitu, saya utamakan dulu ya. Jelas itu, soalnya kan yang paling urgent yang mana dulu ya kan, kebutuhan kuliah kan ya. Terus soalnya kalau Mbak Dinta mendahulukan kepentingan yang nggak urgent dulu, terus kebutuhan yang urgentnya kalau nggak terpenuhi gimana? Iya sih Bu. Kan Mbak Dinta tadi bilang Mbak Dinta tuh boros dan jadi nggak bisa nabung kan. Nah diharapkan dengan Mbak Dinta mengelompokkan itu, Mbak Dinta menulis jadwal pengeluaran sama pemasukannya Mbak Dinta, itu diharapkan nanti Mbak Dinta kedepannya tuh bisa menabung. Jadi pikir-pikir 2 kali gitu ya. Kalau mau beli yang nggak penting, sekiranya nggak penting itu kayak ayo kan udah ada kemauan, udah bikin jadwal nih, aku harus berubah dong, masa aku kayak gini terus kan, pasti seperti itu. Soalnya kalau misalnya kebutuhan urgentnya nggak didahulukan, Mbak Dinta lebih mendahulukan kebutuhan yang shoppingnya itu, kebutuhan sekunder gitu ya. Kebutuhan sekundernya Mbak Dinta kayak itu tadi, suka shopping itu bisa membuat Mbak Dinta boros kan. Terus kalau nggak terpenuhi gimana kebutuhan urgentnya, nanti Mbak Dinta kan uangnya habis, terus gimana nanti. Jadi kebutuhan kayak shoppingnya itu ditahan dulu buat kepentingan kuliahnya Mbak Dinta, seperti itu ya Bu. Oh ya Bu ya, saya amati dulu lah Bu. Ya silakan. Iya Bu, saya tuh sebenarnya udah tahu kayak ya harus saya mementingkan yang ini dulu, tapi kok kayak rasanya tuh susah banget gitu loh Bu saya lakukan gitu loh Bu, kayak masih memikir-mikir buat berubahnya tuh kapan ya, jadi cuman wacana doang gitu loh Bu saya tuh. Besok aku harus berubah, besok aku harus nabung, tapi kalau misalnya dihadapkan lagi sama shopping atau barang-barang yang buat saya tergiur itu jadi lupa Bu, itu semua tuh jadi lupa, kayak yang niatnya awal saya pingin berubah jadi gak berubah gitu, jadi masih menikmati sama zona itu Bu, menikmati zona tersebut. Kalau misalnya gini ya Mbak Dinta, kalau masih keinget-inget nih dengan perilaku Mbak Dinta yang suka boros itu, Mbak Dinta kan pasti di rumah itu kayak kayak istilahnya tuh ada orang rumah kan ya, entah ibu, kakak atau ayah kan, nanti itu di sana tuh mereka bisa mengingatkan lah, istilahnya mengingatkan Mbak Dinta biar Mbak Dinta nggak perilakunya nggak kayak gitu lagi. Mungkin mama, ayah atau kakak itu bisa bantu, ayo dong kayak gini loh, aku ingin berubah nih, ingetin aku kalau aku misalnya tergoda sama barang-barang yang online sama shopping, kayak istilahnya itu mereka tuh kayak menjadi pengingatnya Mbak Dinta, alarmnya Mbak Dinta biar Mbak Dinta nggak seperti itu. Kan pasti orang tua kan tahu ya Mbak Dinta perilakunya seperti itu, nggak pasti orang tua kayak merasa kayak pernah negur kan ya? Pernah diingatkan gitu, tapi saya tuh masih masih melakukan, dan kadang itu sampai sembunyi Bu supaya nggak ketahuan sama orang rumah itu. Saya titipin ke teman saya gitu, pernah Bu, ada suatu hari seperti itu pernah. Terus udah diingatkan juga, kan itu ya orang uang belum sebulan kok udah habis gitu, jadi kan
kadang gitu saya tuh minta lagi, pernah kayak minta lagi tuh ya dimarahin, tapi ya sayangnya bodo amat, yang penting saya dapat uang gitu saya Bu. Jadi kayak yang dimarahin ya udah didengerin, ntar kan juga diem sendiri mereka gitu. Jadi saya tuh kayak emang udah bener istilahnya kayak udah apa ya, tertutup gitu loh Bu telinga saya. Kalau udah dibilangin seperti itu ya saya masih harus tetap ini, saya harus tetap melakukan, saya harus menikmati masa-masa ini gitu. Jadi tapi kan Mbak Dina kan sadar kan ya kalau kayak gini terus kan ya pasti merugikan lah, merugikan dirinya Mbak Dina sendiri dan juga merugikan orang tuanya Mbak Dina. Soalnya kan Mbak Dina kan udah dikasih uang bulanan nih, tapi kok Mbak Dina sering minta lagi padahal uang bulanannya kan udah dikasih banyak, tapi kok udah habis cepet banget gitu habisnya, kan malah merugikan orang tuanya Mbak Dina sendiri kan. Alhasil Mbak Dina kayak ditegur orang tua kan, bulanan kok sudah cepet banget kan. Saya juga sadar maksudnya saya kalau misalnya minta terus sama orang tua kan juga kasihan orang tua saya cari uang, makanya saya buat hedon gitu. Nah kan udah sadar Mbak Dina, tapi itu kayak masih terpengaruh sama teman-teman, masih ingin melakukan gitu Bu. Nah kira-kira apa ya Bu yang membuat saya seperti ini Bu? Kira-kira hal apa yang ingin saya hal apa yang istilahnya tuh kayak melupakan ini semua gitu loh Bu. Hal apa yang harus saya lakukan untuk melupakan ini semua gitu Bu? Ya Mbak Dina harus Mbak Dina tuh kayak tadi kan Mbak Dina udah sadar nih ya, mungkin dari teman-teman atau keluarganya Mbak Dina tuh kayak yang ibu tadi bilang Mbak, kayak sebagai alarmnya gitu Mbak Dina. Tapi diri saya sendiri gitu ya Bu, yang harus pengen ada tekad buat berubah ya saya berubah gitu. Ya, harus memantapkan diri saya dulu gitu Bu. Ya di samping itu Mbak Dina tuh harus ada niatan. Kalau Mbak Dina Mbak Dina kan udah niat ya, tapi Mbak Dina kalau masih melakukan ya sama aja nggak berhasil. Jadi harus ada niat, Mbak Dina harus berubah, ingin berubah biar Mbak Dina nggak kayak gini terus. Jadi Mbak Dina tuh nggak cuma ngomong doang, tapi ya dibuktikan, ya nggak sih Mbak, kayak gitu. Jadi Mbak Dina ini ibu rasa Mbak Dina tuh udah bisa, maksudnya Mbak Dina tuh udah sadar, Mbak Dina udah nggak mau kayak gini terus. Nah benar tadi kata Mbak Dina harus bisa mengatur kan, ya ini dengan cara mengatur jadwal harian, jadwal pengeluaran sama pemasukannya Mbak Dina seperti apa, biar Mbak Dina itu memprioritaskan barang yang urgent dulu daripada yang nggak penting, seperti itu. Intinya berarti saya ini ya Bu, istinya melakukan ini semua yang sudah saya tulis ini. Iya Mbak, kalau misalnya sudah ditulis tuh ya harus dilakukan. Jadi saya harus tetap konsisten gitu konsisten sama ini Mbak Dina, supaya saya nanti dapat reward dari diri saya, atau nanti kalau misalnya saya nggak berhasil kan pasti dapat hukuman ya. Jadi kalau Mbak Dina nggak mau dapat hukuman ya Mbak Dina bisa lah melaksanakan semua yang Mbak Dina tulis itu. Jadi pokoknya harus ada niat lah dari diri Mbak Dina. Mbak Dina kalau mau berubah ya aku bisa melaksanakan ini semua, aku bisa melakukan ini kalau aku bisa ada niat dan aku mau berubah. Jadi kalau mau berubah ya harus tetap konsisten biar ini bisa berjalan dengan baik, bisa perilaku Mbak Dina yang lama bisa berubah menjadi perilaku yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Jadi intinya saya harus meyakinkan, konsisten, dan saya tekad untuk bisa melakukan ini semua. Jadi saya mesti mulus diri saya supaya oh ya saya mampu kok, saya bisa menghilangkan perilaku boros saya gitu ya Bu ya. Pokoknya Mbak Dina harus punya itu stimulus. Kalau misalnya Mbak Dina keinget nih, oh ya aku sudah janji aku mau berubah. Pokoknya kalau Mbak Dina ingat ini loh aku ada misalnya nih tergiur sama barang online loh, ayo aku lo udah berubah, maksudnya di dalam diri Mbak Dina harus distimulus, harus sadar ya dulu kayak distimulus gitu. Oh ya aku kan sudah janji, aku kan mau berubah, ini ditahan dulu lah, boleh. Emang Mbak Ibu juga nggak ngelarang Mbak kalau misalnya beli kayak gitu kayak barang online terus shopping gitu ya. Ibu sendiri pun juga suka shopping, tapi ada batasannya dan ada pokoknya ada batasannya lah, biar nggak kebablasan. Harus tahu gitu ya, harus tahu mana. Iya maksudnya kayak gini, kalau
misalnya emang suka shopping, tapi kalau shoppingnya berlebihan kan ya malah merugikan. Jadinya bolehlah sesekali mau beli, tapi diukur masih dulu. ada maksudnya kayak ada batasannya lah. Ini kira-kira yang kalau mau beli ya nggak apa-apa, tapi kayak dibatasi gitu loh mbak. Kira-kira ini penting nggak gitu ya. Jadi kayak harus bukan harus, kayak memikirkan matang-matang dulu untuk membeli sesuatu. Dipikirkan dulu, oh ya aku mau beli ini tapi penting banget gak ya buat aku. Kalau yang nggak penting-penting banget yang ditahan dulu, nggak usah dibeli. Tapi kalau pingin ya sekali lah beli nggak apa-apa, tapi ini nggak keseringan dan nggak sampai kebablasan. Kan dari Mbak Dinta sendiri ini kan sudah merasa Mbak Dinta kebablasan kan, soalnya saya tuh sampai uang Mbak Dinta habis gitu. Ya, saya udah kelewatan gitu ya, pernah kayak terlintas di pikiran saya ini sebenarnya udah kelewatan. Nah ini tuh emang bener gitu kan, saya sudah kelewatan. Dan apakah saya ini kebablasan nggak sih, apakah hal yang saya lakukan ini wajar nggak sih gitu. Saya gimana kira-kira menurut ibu? Ya emang manusiawi mbak seperti itu ya. Pokoknya yang penting ditahan dulu lah, yang lebih memprioritaskan mana yang urgent gak dibanding yang nggak urgent dulu. Pokoknya harus bisa memprioritaskan dulu lah, istilahnya seperti itu. Soalnya ibu di sini tuh juga ingin membantu Mbak Dinta, tapi kalau Mbak Dintanya sendiri nggak ada tekad dan niat yang kuat ya sama aja Mbak, nggak akan berhasil. Soalnya segala sesuatu tuh harus ada dari dorongan dirinya Mbak Dinta sendiri. Kalau Mbak Dinta ingin berubah biar nggak tetap stuck di masalah yang sama, ya Mbak Dinta harus survive gitu loh, survive lah istilahnya seperti itu. Ya berarti saya harus konsisten, harus berubah dan survive biar Mbak Dinta nggak terjebak sama masalah. Iya, Mbak Dinta nggak kayak gini terus. Soalnya kan kalau kayak gini terus merugikan lah pastinya. Pokoknya Mbak Dinta kayak konsisten gitu loh. Kan sudah ada ini kan jadwal, udah nulis jadwalnya. Jadi diharapkan dengan itu Mbak kayak menjadi pengingatnya Mbak Dinta. Oh ya, aku tadi udah beli ini barang yang urgent. Terus barang yang nggak urgent itu itu dulu lah. Atau maksudnya dibeli besok-besoknya atau kalau kayak gitu ya. Apa ya, dari sini kan nanti Mbak Dinta bisa menabung kan. Oh aku loh bisa, misalnya satu perilaku berhasil, aku bisa nggak beli barang online lagi. Nah uangku yang buat beli barang online tadi aku buat saya gadget gitu ya Bu ya. Gitu kan bisa Mbak, seperti itu ya. Jadi gimana Mbak Dinta ini, apa saya bisa melakukan ini semua? Bisa Bu, bisa ya, harus yakin loh Mbak. Ya bisa Bu, yakin ya. Pokoknya yakin dan ada niat dan tekad yang kuat. Kira-kira Mbak Dinta ini tuh bisa nggak melakukan ini? Bisa Bu, tapi saya butuh waktu kayaknya Bu. Oh iya pasti butuh waktu. Kayaknya masih 3 atau 4 hari lagi lalu saya melakukan ini. Saya harus meyakinkan diri saya dulu. Saya menstimulus pikiran saya supaya saya tidak berperilaku boros. Jadi saya 3-4 hari lagi lalu saya melakukan ini semua. Tapi saya sudah tulis ini Bu, tapi saya nanti melakukannya itu sekitar 3-4 hari lagi ya. Soalnya kan ya nggak instan ya, maksudnya kan ya butuh proses juga. Jadi dari sini Mbak Dinta itu akan, istilahnya Mbak Dinta berjanjikan akan melaksanakan ini semua yang Mbak Dinta tulis itu 3-4 hari ke depan. Seperti itu ya. Terus kalau sudah gitu Bu, apakah ada pertemuan lagi atau bagaimana? Terserah dari diri Mbak Dinta. Kalau misalnya Mbak Dinta merasa Mbak Dinta udah, oh aku sudah bisa nih menerapkan perilaku yang aku tulis nih, aku bisa nggak hedon lagi. Nah Mbak Dinta nggak apa-apa, nggak ada pertemuan lagi sama Ibu. Tapi kalau dirasa dari diri Mbak Dinta masih terpengaruh, aku masih kayak gini terus, masih merasa ingin beli barang yang yang barang-barang shopping tadi, barang-barang yang nggak urgent itu. Nah Mbak Dinta bisa nanti ketemu Ibu lagi, bikin janji gitu ya. Nah bikin janji itu nanti diharapkan jadi itu tuh Ibu itu kayak akan mengevaluasi gimana sih, apa sejauh ini Mbak Dinta udah berapa persen kan Mbak Dinta melakukan kegiatan yang Mbak Dinta tulis tadi. Jadi terserah Mbak Dinta, kalau sudah berhasil ya Mbak Dinta nggak apa-apa nggak ketemu Ibu, tapi Ibu pikir sih Mbak Dinta harus ketemu Ibu, soalnya Ibu pingin tahu lah perkembangan
perkembangan ininya Mbak Denta, perkembangan perilaku Mbak Denta yang hedon itu apakah sudah 100% berhasil? Jadi ada pertemuan lagi nggak apa-apa Mbak, soalnya Ibu juga ingin tahu gimana sih progresnya Ya, dari Mbak Denta evaluasi ini. gitu ya Iya. Bu, apa yang sudah saya lakukan. Iya seperti itu. Jadi gimana sudah Mbak Denta? Gak ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu, saya dalam diri saya harus dan yakin bahwa saya bisa melaksanakan ini semua. Iya, pokoknya ada niat yang kuat ya Mbak Denta. Dan ada pengingat juga gitu. Iya, boleh nanti Mbak Denta bisa minta tolong saya buat ngingetin. Ibu nggak, kalau sekiranya Ibu bantu akan Ibu bantu. Soalnya kan ini juga menjadi tugasnya Ibu, bisa membantu seorang biar masalahnya seorang itu bisa teratasi. Ya Bu. Oh ya, jadi gimana Mbak Denta perasaannya setelah Mbak Denta nulis ini jadwal hariannya Mbak Denta? Perasaan saya sih sudah sedikit lega Bu, karena kan yang awalnya saya masih bingung harus ngapain, setelah saya cerita sama Ibu ini kayak ada pencerahan gitu dari diri saya. Oh iya, ternyata seperti ini gitu. Ternyata seharusnya saya melakukan ini gitu. Jadi sudah sedikit lega sih Bu, karena saya juga bingung mau cerita kemana gitu Bu. Ya, sudah syukurlah kalau begitu. Ibu juga merasa Ibu juga lega lah istilahnya bisa memberi pencerahan kepada Mbak Denta. Tapi di sini Mbak Denta yang Ibu rasa Mbak Denta yang kayak bisa mencari solusi, Mbak Denta yang aktif lah istilahnya. Soalnya harus itu Mbak Denta, ya maksudnya dari diri Mbak Denta sendiri harus bisa, dari diri Mbak Denta sendiri tuh bisa ke depannya tuh kayak survive gitu loh. Jadi ada niat yang kuat dari diri Mbak Denta. Kalau Mbak Dentanya sendiri udah ada niatan tapi nggak dilakukan ya sama aja kan. Tapi Mbak Denta ini Ibu rasa akan berhasil kok kalau Mbak Denta. Iya pasti berhasil kalau Mbak Denta ada niat dan Mbak Denta bisa melakukannya. Jadi seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan lagi Mbak Denta? Saya rasa sudah Bu, sudah saya melakukannya, pasti bisa. Ya pasti bisa ya. Oke, kalau misalnya sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Next pertemuan nanti kita agendakan lagi ya ke depannya. Jadi Ibu sangat berterima kasih kepada Mbak Denta atas kesediaan Mbak Denta bisa sharing masalahnya Mbak Denta ini. Justru saya Bu yang berterima kasih, karena saya kan merepotkan Ibu. Jadi enggak Mbak, saya sangat senang sekali soalnya saya bisa istilahnya mendengar ceritanya Mbak Denta ini juga bisa menyadarkan Ibu kalau misalnya Ibu ini juga kayak gitu kan, nggak menutup kemungkinan Ibu juga seperti itu juga. Jadi oke Mbak Denta, terima kasih atas waktunya. Saya juga terima kasih Bu. Jadi kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu, saya pulang dulu. Ya.